Tiran menyalakan sebatang rokok dengan alis mengerut. Setelah beberapa saat, dia baru menghela nafas panjang. Dendam ini pasti harus dibalas, tapi bukan sekarang. Setidaknya pada saat setelah memastikan kekuatan lawan yang sebenarnya. Buraku juga mengangguk, dia tidak berani menyinggung mereka lagi. Manusia itu terlalu menakutkan. Pada malam itu juga, Sangs menelpon ke Vitrus. Vitrus, bagaimana dengan kondisi Tiran sana? Vitrus, Buraku kalah total dalam pertempuran pertamanya. Tadi aku ada meneleponnya, untuk sementara dia masih belum ada maksud membalas dendam. Sangs mendengus dengan dingin, orang ini sengaja bersikap lalai. Sepertinya kita harus menambahkan api untuk memanasnya. Vitrus, petugas Sabre, bagaimana cara menambahkan api untuknya? Sangs tersenyum, setahu aku, bisnis utama Tiran adalah perusahaan satpamnya. Kalau perusahaan satpam dia mengalami kebakaran, kamu rasa dia akan curiga siapa? Vitrus, pasti akan curiga Reka. Sangs, benar, pusat bisnis utamanya dibakar oleh musuh. Aku percaya dia akan merasa putus asa dan segera balas dendam. Vitrus, petugas Sabre, luar biasa. Tenang saja. Aku akan melakukan hal ini sekarang. Pukul 3 subuh, perusahaan Kagan, satu-satu perusahaan satpam di kota Geffen tiba-tiba mengalami kebakaran besar. Kondisi api sangat besar, sampai menerangi setengah pusat kota. Api besar berlangsung selama 5 jam, sampai langit terang api baru agak mereda. Pada saat itu, gedung berlantai 20 telah dibakar menjadi reruntuhan. Namun, karena kebakaran terjadi pada malam hari, di dalam gedung tidak ada orang, sehingga tidak ada korban yang terluka ataupun meninggal. Tapi kebakaran ini menyebabkan kerugian finansial hampir 200 M rupiah. Kebakaran yang terlalu besar ini menimbulkan sensasi di seluruh kota Geffen. Semua media berita merebut untuk melaporkan berita ini. Tiran berdiri di depan gedung perusahaan Kagan, menggigit giginya sampai urat di wajahnya tampak menonjol. Terlalu kelewatan, Reka terlalu kelewatan. Tiran tentu saja menganggap Reka sengaja membakar gedung perusahaannya untuk balas dendam. Gedung ini adalah pusat bisnis utamanya. Sekarang dibakar total, Tiran bahkan tidak ada kesempatan untuk mulai dari awal lagi. Pong! Tiran memukulkan tinjunya ke jendela mobilnya, kemudian menggigit gigi sambil berkata, kumpulkan semua orangku, kita pergi tagih hutang. Berapa kerugianku? Aku mau dia bayar 2x lipat. 1 jam kemudian, lebih dari 300 pria berkumpul di lapangan yang terletak di depan gedung perusahaan Kagan. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah karyawan perusahaan, semuanya dilatih secara profesional. Kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Tempat yang dilewati mereka, bahkan tidak pernah menumbuh rumput lagi. Pusat utama proyek Low Felicity. Menonton berita, perusahaan satpam Kagan mengalami kebakaran besar, ekspresi Tokia menjadi agak panik dan cemas. Reka, apakah kamu berhubungan dengan berita ini? Tokia menunjuk ke layar komputer. Reka melirik ke layar komputer, kemudian menggelengkan kepala, kamu curiga aku yang membakarnya. Dari semalam sampai sekarang aku terus bersamamu, aku tidak melakukan hal seperti itu. Tokia mengangguk, iya, aku percaya bukan kamu. Tapi Tiran pasti akan curiga kepada kita. Reka mengelus rambut Tokia, iya, takutnya ada yang sengaja mau menuduh kita. Tapi tidak apa-apa, masalah yang kita memang tidak lakukan, kita tidak takut dituduh. Pada saat itu, Abeno dan Lone Wolf berjalan masuk. Abeno, Tuan Valkyrie, terjadi masalah besar. Lone Wolf, Naha, Bang, kabar baik, kabar Bok. Tokia segera bertanya, Abeno, apa yang terjadi? Abeno, Tiran dan bawahannya yang berjumlah lebih dari 300 orang sedang bergegas ke lokasi kita sekarang. Aku rasa mereka pasti mengira kita membakar gedungnya, sehingga mereka datang balas dendam. Tokia langsung merasa panik, dia beneran kira kita yang buat. Abeno, kita ada berapa orang? Abeno, 20. Aduh. Tokia menarik nafas dingin, 20 orang berbeda terlalu jauh dengan 300 orang. Tidak bisa begitu,
kita lapor polisi saja. Siapa tahu Lone Wolf malah berteriak, kakak ipar, jangan lapor polisi. Kamu masih belum mendengar kabar baikku. Tokia bertanya, kabar baikmu apa? Lone Wolf berkata dengan ekspresi gembira, Tiran membawa lebih dari 300 bawahannya sedang menuju ke kita sini, sepertinya mau berkelahi. Akhirnya aku bisa menunjukkan keahlianku, ha. Adiknya Reka ini ada penyakit apa? Apakah dia tidak gila? Ini termasuk kabar baik apaan? Tokia berkata kepada Reka dengan nada suara yang bisa dibilang sebagai memohon, Reka, lapor polisi saja. Mau seberapa beraninya mereka, di depan polisi mereka pasti tidak berani sembarang bertingkah. Tokia menghela nafas panjang, Tokia, tenang saja. Aku bisa mengurusnya. Tokia menghela nafas panjang, kita yang berjumlah 20 orang mana mungkin bisa mengurus 300 orang. Lone Wolf, kakak ipar, kalau abangku bilang tidak apa-apa, berarti benaran tidak apa-apa. Oh, iya kakak ipar, bolehkah aku minta tolong? Tokia, minta tolong apa? Lone Wolf, nanti tolong rekamkan adegan aku berkelahi. Adegan itu patut dijadikan sebagai peringatan, aku harus ada foto sebagai kenangan. Tokia, apakah Reka tidak ada teman yang normal? Tokia khawatir ketidaksabaran Lone Wolf bisa membuat dia terluka, sehingga Tokia pun berkata, Lone Wolf, nanti dengarkan perintah abangmu. Jangan sembarang bertingkah. Lone Wolf melambaikan tangannya, tenang saja kakak ipar, nyawaku ini dimiliki oleh abang. Aku hanya melakukan hal yang diperintah olehnya. Bang, aku pemanasan dulu, aktifkan otot-ototku. Sementara Reka menyuruh Tokia tetap berada di lantai atas, jangan keluar. Setelah itu Reka pun membawa Abeno turun ke bawah. Begitu sampai ke bawah, ponsel Reka terus berdering. Setelah melihatnya, Reka baru sadar semuanya adalah telepon dari bawahannya. Kakusu Barat Daya memohon izin untuk memberi dukungan dengan membawa 10,000 tentara. Roger Timur Laut memohon izin untuk memberi dukungan dengan membawa 10,000 tentara. Lone Wolf di distrik perang keempat memohon izin untuk memberi dukungan dengan membawa 10,000 tentara. Reka, semuanya diam. Menyelesaikan beberapa cacing busuk tidak perlu sampai kalian ikut beraksi juga. Lone Wolf, Bang, sebenarnya adik keempat dan abang kedua kangen kepadamu. Jadi mereka mencari alasan untuk datang menjenguk Anda. Reka pernah berjanji dengan Lone Wolf bahwa Lone Wolf akan memanggil Reka Tuang Agung Valkyrie di tempat umum, kemudian memanggil abang secara pribadi. Reka, Benny tahu mereka tidak boleh datang mengganggu kehidupanku sekarang. Lone Wolf, Bang, sepertinya adik keempat cemburu, marah kepadamu. Katanya mengapa hanya Lone Wolf yang boleh datang menjenguk kamu dan mereka tidak boleh. Adik keempat bilang kamu tidak adil. Reka, Lone Wolf berguna bagiku sekarang, jadi aku mengizinkan dia tinggal di sini. Sudahlah, tutup teleponnya. Lone Wolf, Bang, jangan tutup. Setidaknya Anda memerintah kami melakukan hal apapun. Setelah diam sejenak, Reka berkata, Benny tahu pihak polisi, suruh mereka agak telat baru datang. Lone Wolf mengerti. Begitu Reka tiba di lantai bawah, orang-orang Tiran juga sudah tiba. Jumlah orang yang melebihi 300 orang bergerak seperti awan gelap yang menutup langit, membuat lokasi konstruksi tampak gelap dan dipenuhi niat pembunuhan. Seolah-olah hujan akan turun dan angin akan bertiup ke seluruh gedung. Sekeliling lokasi instruksi sudah dipenuhi oleh orang-orang yang datang menonton keseruan ini. Pertempuran melebihi 300 orang sangat jarang bisa disaksikan. Menyaksikan pertempuran ini membuat mereka bisa mati tanpa penyesalan. Tiran berjalan keluar dari keramaian dan berteriak dengan marah, pria bermarga Valkyrie, keluar sekarang. Jangan menjadi kura-kura yang menyusutkan kepala. Reka berjalan keluar juga, aku Reka. Lone Wolf, Bang, jangan berbicara hal tidak berguna dengan mereka, cepat beraksi saja. Reka, diam. Tiran berkata sambil menggigit giginya, Reka, kamu bajingan yang cukup kejam. Kamu yang membakar gedung perusahaanku, kan?
Reka, tidak berhubungan denganku. Lone Wolf, sialan. Memfitnah abangku, kamu cari mati. Bang, cepat beri perintah beraksi. Reka, diam. Tiran tersenyum dengan dingin, sialan, jangan berpura-pura. Aku ada bukti yang bisa membuktikan bahwa kamulah yang membakar gedungku. Hari ini, kamu harus menggantikan kerugianku, atau tidak aku akan menghancuri tempat ini. Kamu pilih sekarang. Reka, kalau mau membahas tentang ganti rugi, harusnya kamu yang mengganti kerugianku. Semalam orangmu datang ke sini menghancurkan lokasi ini, bagaimana kamu mau mengganti kerugianku? Lone Wolf, Bang, aku tidak bisa tahan lagi. Cepat beri perintah. Reka, diam. Tiran, sialan, sepertinya kamu sudah bersikap keras kepala tidak mau ganti rugi. Baiklah, hari ini aku akan menghancurkan tempat ini, kemudian kamu harus berlutut kepadaku, memanggil aku kakek. Teman-teman, keluarkan senjata.